banyak saat ini tokoh-tokoh itu yang sudah mulai terpengaruh dengan pemikiran liberal, yang itu harus kita luruskan agar umat tidak terbawa arus asobiah, karena yang menyampaikan tokoh, yang mengatakan tokoh, lantas semuanya diikuti, dibela. Sementara yang disampaikan menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita ingin membuka cara berpikir baru, yaitu cara berpikir yang objektif dan berani, kritis terhadap segala macam penyimpangan-penyimpangan, terutama penyimpangan pemikiran. Skenario yang jenengan buat itu pada waktu permulaan itu kayak terlalu vulgar, memang menjurus pada satu sosok yang mana sosok itu dituan agungkan di organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, sore hari ini kami ada di sebuah lokasi di daerah Taman Dayu, Pandaan ya, dalam rangka untuk syuting terakhir film Bukan Cinta Liberal atau BCL. Ini ada beberapa teman dan pemeran ya, itu ada sutradaranya itu. Jadi ini sutradaranya itu murid saya, itu namanya Izun Nadia. Itu ada di, mungkin bisa sekilas di shoot juga, itu Izun, yaitu admin, bisa di shoot sebentar. Itu sutradaranya, nah itu ya, itu sutradaranya. Habib nggak boleh nakal, sini sayang, sama Mbak Izun dulu ya. Nah, pada sore hari ini kita akan menyampaikan secara terbuka terkait dengan film yang akan kita tayangkan pada hari santri nanti. Jadi tentu kita punya misi ya, saya punya misi, dan juga dengan sutradara itu, murid saya itu punya misi untuk apa? Untuk pertama, harus kita ini objektif dalam menilai apapun, termasuk dalam menilai sebuah penyimpangan pemikiran yang dilakukan oleh para tokoh. Jadi banyak saat ini tokoh-tokoh itu yang sudah mulai terpengaruh dengan pemikiran liberal, yang itu harus kita luruskan agar umat tidak terbawa arus asobiah, karena yang menyampaikan tokoh, yang mengatakan tokoh, lantas semuanya diikuti, dibela. Sementara yang disampaikan menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita ingin membuka cara berpikir baru, yaitu cara berpikir yang objektif dan berani, kritis terhadap segala macam penyimpangan-penyimpangan, terutama penyimpangan pemikiran. Sekaligus untuk membongkar asobiah yang sudah menjangkiti ya masyarakat awam ya, terutama yang masih awam, yang masih melihat siapa yang bicara, bukan melihat apa yang dibicarakan. Sehingga mudah-mudahan nanti setelah film ini tayang, pelan-pelan bisa mengikis asobiah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu film ini bukan tanpa rintangan dan halangan ya. Tentu banyak rintangan dan halangan, baik dari segi peralatan dan sebagainya. Ini juga masih harus banyak yang dilengkapi dari segi pembiayaan dan sebagainya. Terus juga yang tidak kalah serunya, tanda kutip ya, saya beberapa kali didatangi oleh teman, kemudian famili, yang menyatakan atau memberikan kritik kepada film BCL ini, karena dianggap film ini terlalu, ya saya terbuka saja ya, film ini dipersepsikan oleh teman saya tadi, famili saya tadi itu terlalu vulgar dalam menyerang figur tertentu. Nah, tapi saya coba menerima semua masukan-masukan itu. Saya orangnya terbuka dengan berbagai macam nasihat, bahkan kritikan. Saya dengarkan semua dan saya tampung semuanya. Nah, diantaranya adalah masukan, nasihat sekaligus kritikan dari salah seorang ustadz. Ini ustadz, namanya Ustadz Hakam ya, rumahnya di daerah Ngerati, Ustadz Hakam.
ini termasuk salah satu teman yang memberikan masukan dan kritikan kepada film ini, ya, kepada film ini khususnya kepada saya dan kepada sutradara ya, karena dianggap film ini tadi itu dianggap ya, mungkin bisa langsung saja Ustadz, awalnya bagaimana. Jadi awalnya ini memang masukan-masukan dari teman-teman ini, termasuk dari Ustadz Hakam ini sangat apa ya, bagi kami sangat baik lah, dan kami menerima masukan. Dan akhirnya Ustadz Hakam ini kami ajak karena pada saat itu beberapa minggu yang lalu kami memang sedang mencari salah satu pemeran sebagai seorang kiai ya. Nggak mudah ya mencari pemeran seorang kiai yang bisa memerankan diri sebagai seorang yang ya tentu sebagai seorang kiai ya, penampilannya dan cara tutur bicaranya dan sebagainya ya. Dan alhamdulillah setelah kita saling bertukar pikiran, akhirnya Ustadz Hakam ini masuk ikut dalam sebagai pemeran dalam film ini. Mungkin bisa diceritakan Ustadz, bagaimana awalnya sampean memberikan nasihat atau kritikan lah. Coba bisa biar jelas ya, biar jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Gus. Iya. Sebenarnya dari sejak awal kami sering lah melihat Amazing Pasuruan, tindak tanduknya bagaimana dan segala macamnya. Terus terang kami pada waktu lihat apresiasinya itu Masya Allah. Karena di sana berani mengungkapkan sesuatu yang hak dengan yang hak. Kulil hak walau kana murron. Jadi bicaralah dengan perkara yang hak meskipun itu pahit terasa. Namun pada waktu jenengan buat skenario buat film BCL ya. BCL itu setelah saya lihat kok kayaknya skenario yang jenengan buat itu pada waktu permulaan, skenario yang Anda buat itu kayak terlalu vulgar memang, menjurus pada satu sosok yang mana sosok itu dituan agungkan di organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Ya, kalau kita boleh bicara sosok itu ya seperti Kiai Agil Sirot, Kiai Said Agil Sirot, Ketua PBNU. Iya. Pada waktu itu memang saya kok bisa langsung menjurus ke sana gitu. Itu pertama dasarnya saya itu seperti itu. Memang kalau kita itu tidak setuju pada satu sosok ya bolehlah kita mengkritisi seperti itu. Tapi ini kok kayaknya langsung menjurus itu. Mungkin dilihat dari trailer ketika jenggot itu ya, ya. Ketika ada video diputar, ada jenggot, ada jubah, gamis ya, ada gamis, itu adalah bukan adatnya orang Arab itu segala macamnya ya. Itu bukan tradisi Islam, malah itu adalah pakaian Arab. Memang saya terus terang saya pribadi tidak setuju terhadap omongan seperti itu. Itu terlalu liberalistik lah menurut saya seperti itu. Itu kritikan saya pada waktu saya baca skenario yang pertama. Tapi setelah dijelaskan oleh Gus Nawawi dengan panjang lebar bla 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 dengan segala macamnya, kami terus terang dialog itu menelan banyak waktu. Kalau tidak salah sekitar 1 minggu ya Gus ya. Kita menggodok itu. Ya apa sekiranya lebih baik, sekiranya tidak bisa menyinggung yang si A, tidak lebih menyinggung yang si B, maka terjadilah skenario seperti itu yang kita akan tayang pada waktu tanggal 22 Oktober ya Gus? Ya, 22 Oktober. Waktu Hari Santri. Ya, itu. Baik. Baik sahabat, jadi kita terbuka saja. Tentu masukan ini saya dengarkan semuanya. Jadi pertama, kurang lebih saya dianggap terlalu vulgar dalam menyerang figur tertentu. Jadi film itu terkesan langsung menyerang figur tertentu. Saya sebut saja, yaitu dianggap menyerang figur Kiai Haji Said Agil Sirot dengan mencuplik jenggot, kemudian gamis, kemudian budaya Arab dan sebagainya ya. Terus kemudian apalagi itu Min? Di cuplikannya Min?
jenggot itu budaya Arab, ya. Cadar itu budaya Arab, ya. Terus kemudian bukan budaya Nusantara. Yang oleh sebagian teman, termasuk Ustadz Hakam ini, menyampaikan tadi sudah disampaikan bahwasanya itu terlalu vulgar sehingga dikhawatirkan tadi bisa menyinggung kelompok-kelompok yang lain yang sesama saudara kita sebenarnya, yang bisa jadi khawatirnya nanti mereka justru tidak respect kepada kita, begitu ya. Tujuan kita baik, benar. tapi karena terlalu vulgar akhirnya dianggap tidak baik oleh orang ya. Akan menjadi polemik baru nanti. Menjadi polemik baru. Dan saya sekali lagi menerima masukan itu, dan akhirnya setelah kita dialog ada skenario di bagian akhir yang kita rubah. Ya. Kita kasih bocoran saja ya, kita kasih bocoran saja. Di skenarionya itu, di skenario awal ya, sebelum kita dialog itu, pada akhirnya Gus Azam ini menikah dengan Haura karena Ning Aska sebagai putri dari Kiai Sirajuddin. Nah, termasuk nama Kiai Sirajuddin ini dikritisi oleh Ustadz Hakam karena terlalu mirip ya dengan figur tertentu. Tapi terus terang kita buka saja, buka-bukaan, dan saya menerima semua nasihat dan masukan dari siapapun. Saya tidak anti kritik, Anda kritik sekeras apapun, bahkan Anda caci maki pun, bagi saya tidak ada masalah ya. Dan akhirnya kita rubah, yang awalnya Gus Azam ini menikah dengan Haura dan meninggalkan Ning Aska, putri dari Kiai Sirajuddin, yang dikarenakan Ning Aska ini membela ayahnya, membela abahnya, ya. Akhirnya kita rubah nanti happy ending. Nanti abahnya Ning Aska ini berubah sikap, ya, memperbaiki diri, bertobat, meminta maaf, dan pada akhirnya nanti Gus Azam ini akan mempertimbangkan lagi apakah tetap menikah dengan Haura ataukah kembali menikah dengan Ning Aska. Jadi ada perubahan, kita tidak menutup diri ya, kita tidak menutup diri dari berbagai macam masukan dan kritikan dari siapapun. Dan alhamdulillah akhirnya Ustadz Hakam ini, karena waktu itu kita belum menemukan figur seorang kiai, Ustadz Hakam ini akan menjadi pemeran kiainya, Kiai Idrus ya. Kiai Idrus ya, tapi bukan Kiai Idrus Romli ya, bukan ya, Kiai Idrus saja, Kiai Idrus ya. Anti Wahabi bukan. Ya, Kiai Idrus ya, Kiai Idrus. Terus kemudian nanti menjadi Kiai Idrus, ayah dari Gus Azam ya. Nah itu kira-kira kita terbuka saja sore hari ini kepada sahabat Amazing Pasuruan. Mudah-mudahan nanti film ini bisa menginspirasi kita semua dan tidak menimbulkan polemik baru atau tidak menimbulkan penilaian yang negatif lah ya, dan tidak ada ketersinggungan. Kita tidak bermaksud menyinggung satu tokoh tertentu, kita tidak bermaksud menyinggung kelompok tertentu, tapi memang saya melihat gerakan-gerakan anti Arab itu ada ya. Dan bukan, saya tidak menyebut bahwasanya itu Kiai Haji Said Agil Sirot ya, mungkin orang berasumsi seperti itu, tapi memang gerakan itu ada yang anti jenggot, anti cadar, anti gamis, dan ini berbentuk sebuah tersistem ya, bukan hanya satu dua oknum saja, tapi ini berupa gerakan-gerakan yang memang masif ya, tapi sebagian masih sembunyi-sembunyi. Tapi nanti akan semakin kesini akan semakin kelihatan gerakan ini, gerakan anti habaib, anti Arab dan seterusnya lah ya. Ini memang dilakukan oleh kelompok-kelompok liberal. Kita sudah punya argumen untuk itu semua. Baik, itulah mungkin yang bisa. Terus Gus gini Gus, tadi kan jenengan bilang bahwasanya Gus Azam ini masih belum tentu ya nikah sama Haura. Berarti ini kan kayaknya film ini akan berlanjut itu ya. Ada ya. Jadi di bagian akhirnya kemarin sutradara sudah saya panggil untuk kembali membuat bagian akhirnya. Kalau sampai hari ini syuting terakhir ini sampai di situ. Ya, tapi nanti apakah ini kita buat bersambung ataukah kita akan syuting satu kali lagi untuk menentukan apakah Gus Azam pada akhirnya menikah dengan Ning Aska yang abahnya sudah bertobat ataukah tetap menikah dengan Haura. Atau nikah sama dua-duanya gitu ya?
Boleh. Boleh. Sampai saat ini kita masih buat bersambung ya. Nanti coba dalam 1 hari ini kita akan diskusi lagi untuk seperti apa nanti. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna Sing wa tahun ini thulatha filmnya wa wis ruba'. poligami, Kang. Gitu nah. Iya, Ustaz, wis poligami, Ustaz. Baik. Ya Allah. Cukup Ustaz ya. Oke. Baik, akhirnya kita bisa berteman. Sekarang sudah cair, sudah akrab, saling memahami lah ya satu sama lain. Saya memahami beliau, beliau pun juga memahami saya. Baik, itulah sahabat Meseng Pasuruan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian. Akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.